Terus terang, saya ogah datang ke rapat-rapat DPR kalau hanya membicarakan masalah-masalah. Kasihan rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, Pak. Nggak pernah ceritanya rakyat dimenangkan. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Ada PSN, NJOP-nya diturunkan. Gila apa nih negara? Yang harus dihadirkan dalam hal agraria ini adalah keadilan dan kepastian. Dua hal itu, Pak. Keadilan dan kepastian selalu dari sana. Dan pada saat ada masalah, saya berharap insan-insan BPN Agraria itu berpihak pada keadilan dan kepada rakyat. Kalau berpihaknya pada penguasa melulu, saya kira negara ini terus-menerus seperti ini. Nggak akan pernah berubah, Pak. Coba audit itu semua HPU, HTI, dan segala macam yang diberikan. Pasti makan tanah negara. Coba diaudit ulang semua, dipetakan ulang segala macam. Kelebihan itu bagi sama rakyat, udah ada sawitnya. Coba dilakukan, tapi pasti yang marah petinggi-petinggi nanti. Karena ini semua ada kaitannya. Jadi, kalau kita nggak bicara masalah itu, Pak, di dalam Kementerian Agraria, lalu kita memperdebatkannya di sini, kita dua-dua nggak ada gunanya, makan gaji doang. Baik DPR maupun kementerian. Kali ini saya tidak akan berbicara hal-hal yang teknis, apalagi kasus. Karena ibarat sebuah rumah yang atapnya bocor, kalau kita ngurusin kasus itu seperti cari ember untuk menampung air hujan. Persoalan kita harus dimulai karena ini periode pertama. Harus dimulai dengan falsafah, dengan landasan. Landasan apa? Apa sih Kementerian ATR BPR? Saya kira berangkatnya pertama harus dari satu. Tujuan kita bernegara ini apa sih? Supaya insan-insan ATR BPR ini paham, Pak. Apa tujuan kita bernegara? Melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Artinya apa? Negara diminta menjadi sarana untuk distribusi keadilan. Harus ada keadilan distributif, terutama dalam hal sumber daya agraria. Kalau cara pandangnya adalah keadilan, kita enak menyelesaikan masalah. Kita enak bikin rancangan teknokratis. Kita enak bikin regulasi. Tapi kalau sumbernya bukan keadilan, muaranya, maka sampai kapanpun kita akan duduk di sini berbicara tentang kasus. Saya kira masalah ini sudah 2 generasi nggak selesai-selesai. Maka saya ingin mengajak kita di rapat pertama ini untuk coba kembali ke muaranya, ke asalnya, untuk apa sih negara ini ada. Kalau melihat dari program 100 hari kerja menteri tadi, jelas terlihat. Poin paling penting 2 terutama itu urusannya dengan swasta, Pak. Bukan urusannya dengan rakyat. Itu programatik, hilir. Dari situ kan kita sudah kebayang cara pandang negara terhadap persoalan agraria secara programatik. Walaupun kemudian poin 3, 4, 5 itu bicara rakyat. Tetapi ini menjadi penting terutama bagi kawan-kawan di daerah. Mereka ini di sana sebagai abdi negara, tujuannya apa sih? Melahirkan keadilan atau apa? Karena saya punya premis. Semua kekacauan agraria ini pasti terjadi dengan melibatkan insan agraria. Atau pasti tidak terjadi jika tidak melibatkan insan agraria. Kan di sana persoalannya. Jadi kembali ke dalam dulu kita. Sebelum kita membuang-buang umur bicara kasus-kasus. Tidak hanya Kementerian Agraria, negara ini harus bertobat menurut saya. Untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan, Pak. Mustahil. Bagaimana sebuah kelompok usaha atau individu bisa menguasai ratusan ribu hektar, jutaan hektar, tapi tanah rakyat yang 20 kali 15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak. Apakah mimpi ini
visi ini akan dibawa oleh Pak Nusron Wahid sebagai orang yang sudah bergumul dengan masalah-masalah kerakyatan cukup lama, atau hanya meneruskan rancangan teknokratik yang apa adanya saja. Saya berharap Pak Nusron menyatukan dulu insan agraria ini supaya satu frekuensi dulu, Pak. Lalu lanjut kepada bagaimana membangun integritas di dalam, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Pengalaman saya, Pak, bagian dari masalah. Ini problem kita, kalau kita nggak selesaikan. Terus terang, saya ogah datang ke rapat-rapat DPR kalau hanya membicarakan masalah-masalah. Kasihan rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, Pak. Nggak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, Pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Ada PSN, NJOP-nya diturunkan. Gila apa nih negara? Bagaimana negara berpikir hingga yang namanya BSD, yang namanya PIK bisa jadi PSN? Ini kan cara pikir negara. Tapi rakyat harus berhadapan dengan kekerasan negara ketika memperjuangkan tanahnya. Tanah adalah kehidupan bagi rakyat. Bagi yang lain itu cuma cuan. Jadi sumbu konflik agraria ini akan terus meledak di mana-mana, Pak. Karena tanah nggak akan pernah nambah. Yang nambah itu orang. Jadi kalau tidak ada keadilan distributif dalam soal agraria, negara ini rentan konflik selama negara ini ada. Jadi saya berharap Pak Nusron ada shared vision dulu nih. Bapak sebagai pemimpin yang masih muda dan pengalaman lama di politik. Ada nggak shared vision nih dengan semua ini, apa ini, pegawai sampai tingkat kabupaten kota. Shared visionnya, frekuensinya samain dulu. Apa value yang kita pegang, beliefnya apa, sistem thinkingnya dibenerin dulu, Pak. Sambil kita menyelesaikan kasus-kasus. Karena nanti kita harus kembali kepada bagaimana menata mulai dari undang-undang pokok agraria. Kalau enggak, sampai kapanpun kita akan menyelesaikan ribut tentang kasus per kasus. Jadi saya melihat yang harus dihadirkan dalam hal agraria ini adalah keadilan dan kepastian. Dua hal itu, Pak. Keadilan dan kepastian selalu dari sana. Dan pada saat ada masalah, saya berharap insan-insan BPN agraria itu berpihak pada keadilan dan kepada rakyat, Pak. Kalau berpihaknya pada penguasa melulu, saya kira negara ini terus-menerus seperti ini. Nggak akan pernah berubah, Pak. Tadi disampaikan pimpinan. Sewaktu Pak Ferry Mulsidan almarhum, saya bertemu, dia jadi menteri, saya bilang, Bang, buat apa Anda bagi-bagi sertifikat? Itu tanah-tanah kritis. Habisnya juga dijual kepada pengusaha atau yang punya uang. Coba audit itu semua HPU, HTI, dan segala macam yang diberikan. Pasti makan tanah negara. Coba diaudit ulang semua, dipetakan ulang segala macam. Kelebihan itu bagi sama rakyat, udah ada sawitnya. Coba dilakukan, tapi pasti yang marah petinggi-petinggi nanti. Karena ini semua ada kaitannya. Jadi, kalau kita nggak bicara masalah itu, Pak, di dalam Kementerian Agraria, lalu kita memperdebatkannya di sini, kita dua-dua nggak ada gunanya, makan gaji doang. Baik DPR maupun kementerian. Jadi mari saya mengajak, kalau ini bisa kita pahami bersama, maka kami akan menunggu roadmap-nya Kementerian ATR BPN mana nanti untuk menghadirkan keadilan distributif itu. Apakah dengan mulai merancang undang-undang baru, merevisi dan sebagainya, menata kelola kelembagaannya, menata sumber daya manusianya, menata sistem informasi teknologinya, baru kita bicara, Pak. Sembari memperbaiki kondisi dan kasus-kasus yang ada. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat. Dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban. Terima kasih, pimpinan.